Di dunia, terdapat berbagai macam negara. Ada negara yang besar dan ada negara yang kecil. Sebagian dari negara-negara tersebut kemudian mengalami perubahan ukuran yang terjadi di sepanjang sejarah mereka, seiring sebagai akibat kalah perang atau pengambil alihan wilayah oleh negara tetangga. Oleh karena itu, berikut ini terdapat daftar beberapa negara dengan kekuasaan wilayah yang cukup besar, namun pada akhirnya harus melepas wilayah-wilayah tersebut dan berakhir menjadi negara kecil. Pembahasan mengenai negara-negara ini mungkin akan melibatkan beberapa kerajaan di dunia, misalnya seperti kerajaan kontinental Eropa. Yang pertama adalah Mongolia. Kerajaan Mongolia berdiri sejak 1206 hingga 1368. Wilayahnya membentang dari Korea, Cina Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Bahkan sebagian wilayahnya juga mencapai Rusia Utara. Mongolia merupakan kerajaan terbesar kedua setelah kerajaan Inggris. Namun, seperti kerajaan pada umumnya, kerajaan Mongolia tidak bertahan lama. Pada awal berdirinya kerajaan ini, Mongolia hampir tidak pernah mengalami kekalahan. Pada saat mengalami kekalahan pun, mereka akan bangkit kembali dengan kepemimpinan jenderal baru dan pasukan yang lebih besar untuk memperbaiki kekalahan mereka. Perang Ain Jalut yang terjadi pada tahun 1260 di Galilea menjadi awal mula kekalahan Mongolia yang disebabkan oleh kematian raja dan beberapa konflik internal. Konflik internal ini juga yang kemudian menyebabkan terpecahnya kerajaan Mongolia menjadi 4 bagian terpisah yang meliputi Chagatai, Golden Horde, Ilkhanate, dan dinasti Yuan yang memimpin pemerintahan Mongolia. Pada tahun 1368, dinasti Ming Cina mengambil alih wilayah ibu kota Mongolia sehingga menyebabkan dinasti Yuan harus meninggalkan Mongolia dan melanjutkan ke pemerintahannya dari lokasi yang berbeda. Sejak saat itulah, wilayah Mongolia menjadi berkurang seperti saat ini. Peristiwa selanjutnya meliputi evolusi dari masa kekaisaran menuju negara modern. Kekaisaran Ottoman datang dari arah timur, menaklukkan Anatolia, kemudian menyeberangi Eropa, dan menaklukkan sebagian dari wilayah Balkan yang berada di sepanjang wilayah Austria dan Hungaria. Mereka juga berhasil menaklukkan sebagian wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, memanjang hingga wilayah Maroko. Kekaisaran Ottoman ini berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 1299 sampai 1922. Namun setelah Perang Dunia Pertama berakhir, sejak Kekaisaran Ottoman memutuskan untuk berpihak kepada blok sentral yang mengalami kekalahan, kekaisaran ini akhirnya runtuh. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh, perang dalam memperjuangkan kemerdekaan Turki terjadi dan menghasilkan munculnya Republik Turki di Anatolia yang menjadi lokasi pemerintahan tersebut hingga saat ini. Contoh berikutnya yaitu Prancis. Kerajaan Prancis yang pertama berdiri pada tahun 1801 hingga 1814. Luas wilayah kerajaan ini sangat sulit dipastikan, sebab kerajaan Prancis memiliki banyak negara jajahan berkat kerajaan-kerajaan lain yang juga mereka kuasai. Oleh karena kerajaan Prancis mengatur kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah tersebut, mungkin bisa dibilang kerajaan Prancis secara tidak langsung memiliki kekuasaan atas semua wilayah itu. Di bawah kepemimpinan Napoleon, Prancis mulai mengerahkan kekuatan militer mereka di Eropa. Serentetan upaya-upaya penaklukan yang kini dikenal sebagai Perang Napoleon berhasil memperluas pengaruh kerajaan Prancis terhadap sebagian besar wilayah Eropa Barat, bahkan hingga mencapai wilayah Polandia. Kemudian pada tahun 1912, kerajaan Prancis berhasil mengembangkan 130 departemen dan memerintah sebanyak 90 juta orang di bawah kekuasaan mereka. Mereka semakin memperluas wilayah kekuasaannya di Belgium, Belanda, Italia, Catalunya, dan sebagian wilayah Balkan. Negara jajahan mereka pun semakin bertambah, yakni antara lain Spanyol, Italia,
Jerman, dan bahkan Polandia. Pada akhirnya, Napoleon mengalami kekalahan. Di tahun setelahnya, kekuasaan Prancis di Eropa mulai melemah. Berikutnya adalah Armenia. Armenia merupakan negara yang cukup kecil. Kerajaan berdiri sejak tahun 331 sebelum Masehi hingga tahun 428 setelah Masehi. Kerajaan ini lebih besar dibandingkan dengan negara Armenia saat ini. Masa kejayaan kerajaan ini terjadi selama kepemimpinan Yang Mulia Tigranes pada tahun 69 before century. Jika diperhatikan, wilayah kerajaan ini terbentang seluas Kolkis, Armenia Raya, sebagian wilayah Turki, bahkan hingga wilayah bagian bawah Yerusalem. Nampaknya, pada saat itu kerajaan Armenia terlibat konflik antara Romania Persia. Kerajaan ini juga sempat dijadikan sebagai wilayah provinsi pada masa kerajaan Romania. Pada akhirnya, wilayah kerajaan Armenia secara bergantian menjadi wilayah jajahan Persia dan Romania. Uniknya, pada tahun 301, Tiridates III menyatakan bahwa agama Kristen merupakan agama nasional Romania, sehingga Romania sejak saat itu dinobatkan sebagai negara pertama di dunia yang menerima agama Kristen sebagai agama mereka. Selama Perang Bizantium-Persia terjadi, Armenia terbelah menjadi dua sisi. Armenia Bizantium pada dasarnya berakhir tergabung dalam kerajaan. Sedangkan Armenia Persia merupakan wilayah yang kini menjadi negara Armenia yang kita ketahui. Kerajaan berikutnya adalah Brunei, yang berdiri sejak tahun 1368 sampai 1888. Kerajaan ini menguasai hampir seluruh Pulau Borneo dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, serta bahkan sebagian wilayah Filipina. Namun demikian, pada akhir abad ke-15, Brunei mulai mengalami berbagai isu, mulai dari isu internal mengenai penerus kerajaan, hingga upaya perluasan wilayah kolonialisme terhadap kekuasaan Eropa. Brunei kehilangan sebagian wilayah sejak kedatangan Spanyol di Filipina, kedatangan Belanda di Borneo Selatan, dan kedatangan Inggris di wilayah-wilayah kekuasaan Brunei lainnya. Brunei termasuk ke dalam protektorat Inggris sebelum pada akhirnya mereka kembali mendapatkan kemerdekaan di atas wilayah kecil yang sampai saat ini mereka kuasai. Di Eropa, terdapat negara Lituania. Terlepas dari persemakmuran Polandia-Lituania yang besar, Lituania sendiri merupakan negara yang luar biasa besar. Negara ini berdiri sejak tahun 1236 sampai 1795 sebagai Keharyapatihan Lituania yang menguasai di antaranya Belarus, serta sebagian wilayah Ukraina, Latvia, Polandia, dan Rusia. Oleh karena luasnya kekuasaan wilayah Lituania, pada abad ke-15 negara ini dinobatkan sebagai negara terbesar di Eropa. Lituania kemudian diinvasi oleh Kekaisaran Rusia pada 1792 dan menjadi persemakmuran. Kemudian negara ini juga menjadi partisi antara negara-negara tetangganya, yakni Kekaisaran Rusia itu sendiri, Kerajaan Prusia, dan Austria. Pada tahun 1821, Meksiko berhasil meraih kemerdekaannya. Berdirinya Kekaisaran Meksiko menjadi satu-satunya koloni formal Spanyol yang dapat mendukung diperlakukannya pemerintahan monarki pasca kemerdekaan. Luas wilayah Kekaisaran Meksiko ini luar biasa besar. Selain menempati wilayah Meksiko yang sampai saat ini menjadi wilayah kekuasaannya, sebagian besar luas wilayah Kekaisaran Meksiko hampir menghabiskan seluruh wilayah Amerika Tengah yang meliputi Panama sebagai perbatasan bagian selatan. Namun demikian, kekuasaan wilayah ini tidak dapat bertahan lama. Kekaisaran Meksiko merubah bentuk pemerintahannya menjadi republik, sehingga sejak saat itu mereka kehilangan wilayah Amerika Tengah. Kemudian pada tahun 1836, Texas mendeklarasikan kemerdekaannya dan 9 tahun kemudian bergabung dengan Amerika Serikat. Keputusan ini tidak disetujui oleh Meksiko, sehingga menyebabkan pecahnya Perang Meksiko-Amerika. Sayangnya, Meksiko kalah pada perang tersebut.
Sehingga disepakatilah perjanjian Guadalupe, di mana Meksiko bersedia untuk memberikan kompensasi atas kekalahannya dengan memberikan sebagian besar wilayahnya meliputi California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, dan New Mexico. Kini, Meksiko tetap menjadi negara yang besar, namun tidak sebesar sebelumnya. Selanjutnya adalah Bolivia, yang luasnya kini juga lebih kecil dari wilayah aslinya. Mulanya, negara ini memiliki wilayah yang luas, meliputi wilayah-wilayah yang kini telah menjadi milik negara-negara tetangganya. Sepanjang sejarah negara ini, Bolivia telah melepaskan banyak wilayahnya akibat beberapa alasan tertentu. Yang pertama, lepasnya dua wilayah yakni wilayah utara dan timur yang terpaksa diserahkan kepada Brasil pada tahun 1867. Pada tahun 1893, mereka melepaskan wilayah selatan kepada Argentina. Di tahun 1903, Brasil kembali merebut wilayah utara pada Perang Acre, di mana mereka saling memperebutkan wilayah kekuasaan, kekayaan, perkebunan karet, dan pertambangan emas. Pada perang tersebut, Brasil berhasil mengalahkan Bolivia. Di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1904, Bolivia kehilangan akses ke Laut Pasifik, sehingga mereka menjadi negara yang terkurung di atas daratan. Hilangnya akses ini disebabkan oleh Chili yang mengambil alih wilayah pantai Pasifik berkat kemenangannya pada Perang Pasifik. Tidak cukup sampai di situ, Bolivia kembali harus melepaskan wilayahnya yang cukup besar di bagian tenggara kepada Paraguay. Negara berikutnya adalah Luxembourg. Negara ini merupakan kekaisaran terakhir yang tersisa di dunia dengan luas negara yang cukup kecil jika dibandingkan dengan Prancis, Belgia, dan Jerman. Namun sepanjang sejarah negara ini, ada saat di mana Luxembourg memiliki kekuasaan wilayah yang lebih luas dari saat ini. Dulu, negara ini memiliki luas wilayah sekitar 10.000 km persegi. Namun, akibat terjadi 3 pembagian wilayah dalam beberapa waktu yang berbeda, wilayah tersebut kini tersisa 2.500 km persegi. Pembagian wilayah ini mengawali berdirinya 3 negara tetangga baru. Pembagian wilayah yang pertama terjadi pada tahun 1659, ketika Kekaisaran Luxembourg tergabung dalam uni personal dengan Kerajaan Spanyol. Pada saat itu Spanyol sedang terlibat peperangan dengan Prancis. Keputusan damai atas perang tersebut menghasilkan perjanjian di mana Prancis mendapatkan hak atas 3 banteng dari Luxembourg dan beberapa wilayah di sekitarnya. Pembagian wilayah yang kedua terjadi akibat terjadinya Perang Revolusi Prancis. Pada tahun 1795, Prancis berhasil merebut seluruh wilayah Luxembourg. Namun, setelah kekalahan Napoleon, Luxembourg kembali merdeka. Di sisi lain, Jerman muncul dan menuntut hak atas banteng Bitburg. Pembagian wilayah ketiga merupakan pembagian wilayah terbesar. Pembagian wilayah ini diawali dengan adanya Traktat London pada tahun 1839 yang berkaitan dengan upaya kemerdekaan Belgia dari Belanda serta terjadinya revolusi Belgia. Pada saat itu, sebagian besar rakyat Luxembourg mendukung revolusi Belgia dan mengambil alih sebagian besar wilayah Kekaisaran Luxembourg. Pada akhirnya, mereka berhasil mempertahankan kemerdekaannya, namun dengan melepaskan sebagian wilayahnya kepada Belgia. Negara yang terakhir yaitu Hungaria. Saat ini, Hungaria merupakan negara berukuran sedang yang berada di Eropa Tengah. Namun, seperti negara-negara sebelumnya, Hungaria sempat memiliki wilayah yang lebih besar. Hungaria telah berdiri sebagai negara dengan berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari beberapa kepemimpinan bangsawan, kepangeranan, kerajaan, republik, serta sempat menjadi bagian dari kerajaan Austria-Hungaria. Hungaria sempat memiliki wilayah kekuasaan yang luas sampai sebelum Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914. Pada saat itu Hungaria memimpin wilayah yang luas yang tergabung di dalam kerajaan Austria-Hungaria. Namun, setelah mereka mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama melalui Traktat Trianon, mereka harus kehilangan banyak wilayah kekuasaan.
Dari traktat tersebut, wilayah Cekoslovakia mengambil alih wilayah yang kini disebut Slovakia, serta sebagian wilayah Ukraina. Yugoslavia mengambil alih wilayah selatan yang kini menjadi bagian dari Slovenia, Kroasia, dan Serbia. Sedangkan Rumania mengambil alih wilayah Transilvania dan beberapa wilayah lainnya. Selama Perang Dunia Kedua, Hungaria sempat berhasil mengambil alih beberapa wilayah-wilayah tersebut. Namun, setelah Perang Dunia II berakhir, Hungaria kembali kehilangan wilayahnya dan menyisakan wilayah yang sampai saat ini mereka kuasai. Poster propaganda berikut ini menampilkan perbandingan antara luas wilayah sebelum adanya Traktat Trianion tersebut dengan luas wilayah saat ini. Jadi, itulah negara-negara yang mengalami pengurangan wilayah terbesar sepanjang sejarah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak negara di luar sana yang mengalami hal serupa.